Nusantara. Perkenalkan, saya Asni Sitio, saya calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Simalungun. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari modul 3.1A7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan berdiskusi dengan diri saya sendiri untuk menjawab 4 pertanyaan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana saya mentransfer ilmu atau pengetahuan yang saya dapat dari guru penggerak ini di lingkungan atau di sekolah asal saya. Saya akan mentransfer pengetahuan dengan cara pertama memutuskan dengan tepat bahwa saya akan mensosialisasikan kepada teman-teman rekan sejawat di sekolah saya, mulai dari diri saya sendiri. Selanjutnya, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah sebagai pimpinan langsung saya di sekolah atau yang bertanggung jawab dari seluruh kegiatan di sekolah, sehingga saya akan meminta izin untuk mengadakan sosialisasi kepada guru-guru lain tentang apa yang saya dapatkan di program guru penggerak ini. Setelah kepala sekolah memberikan izin, saya akan melakukan sosialisasi bersama rekan-rekan atau komunitas praktisi di sekolah saya. Apa yang saya sosialisasikan? Tentu program yang saya dapat di guru penggerak ini, bukan hanya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, namun juga mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai dan guru penggerak, menerapkan budaya positif di sekolah, dan juga memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, begitu juga dengan pembelajaran sosial emosional, bagaimana menjadi coaching yang baik, dan salah satunya adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan mereka. Apa yang akan kami sepakati, yang akan kami lakukan sebagai aksi dari apa yang sudah kami pelajari. Kemudian melalui media sosial, saya juga akan men-share apa-apa saja yang sudah saya dapat dan yang sudah saya implementasikan pada program-program guru penggerak ini sebagai aksi nyata saya sebelumnya, guna untuk menjadi pertimbangan mereka apa yang akan dilakukan dan bagaimana. Nah, itu yang akan saya lakukan kepada mereka. Kami akan menyepakati kapan dan apa yang akan kami lakukan untuk perubahan ke depan sesuai dengan paradigma yang kami dapat di program guru penggerak ini. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu langkah awal apa yang saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada 9 pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang akan saya lakukan, yang dalamnya telah mencakup 4 paradigma dilema etika dan juga 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu sebelum saya memutuskan sesuatu tentang situasi atau kondisi yang terjadi, pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Apa nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut? Misalnya aspek moral apa yang bertentangan? Kemudian, siapa yang terlibat dalam situasi itu? Yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan atau sebagai data yang lengkap dan detail untuk memutuskan apa yang akan sebenarnya yang penting dilakukan sebagai keputusan yang tepat dari apa-apa yang terjadi. Yang keempat adalah pengujian benar dan salah. Dalam hal ini ada beberapa uji yang saya lakukan sebelum memutuskan sesuatu. Pertama adalah uji legal. Apakah keputusan ini atau situasi ini dan keputusan yang saya ambil akan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah uji regulasi atau profesi.
saya akan mempertimbangkan uji regulasi atau profesi saya dalam memutuskan. Kemudian ada uji intuisi. Apakah bertentangan dengan hati nurani? Yang berikutnya adalah uji publikasi. Bagaimana jika ini dipublikasikan di koran atau di umum, bagaimana hasil keputusan yang saya dapatkan. Jadi perlu diuji benar versus salah. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama adalah kelompok kecil versus kelompok besar atau individual versus community. Baik untuk kelompok kecil, belum tentu juga baik untuk kelompok besar. Jadi saya bisa mempertimbangkan apakah keputusan saya baik untuk kelompok besar tapi tidak baik untuk kelompok kecil. Jadi itulah yang mau saya pertimbangkan. Kemudian ada yang kedua, kebenaran versus kesetiaan atau bisa dikatakan truth versus loyalty. Ya, yang ketiga adalah keadilan versus kemurahan hati atau kebaikan, bisa dikatakan dengan justice versus mercy. Dalam hal ini memang benar ada peraturan-peraturan yang harus dipertimbangkan dan dipertahankan untuk sesuatu. Namun jika terjadi sesuatu, kadang-kadang kemurahan hati atau kebaikan atau jiwa yang mulia dan tulus bisa membengkokkan peraturan itu selagi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi dia tentang dilema hati dan perasaan. Yang berikutnya adalah jangka pendek versus jangka panjang atau short term versus long term. Artinya, jika saya memutuskan sesuatu ini mungkin baik untuk sesaat namun tidak baik untuk masa yang akan datang. Jadi saya perlu mempertimbangkan apakah ini baik hari ini saja, untuk kedepannya tidak baik. Yang keenam adalah langkah yang saya lakukan, melakukan prinsip resolusi. Dalam prinsip resolusi ini ada penyelesaian yang saya lakukan apakah sesuai dengan 3 prinsip pengambilan keputusan. Antara lain adalah end-based thinking, yaitu prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir, kemudian rule-based thinking berbasis peraturan, dan care-based thinking. Sepertinya yang saya penting lakukan di sini adalah end-based thinking atau prinsip berbasis hasil akhir. Dan yang ketujuh ada investigasi opsi trilema. Dari semua keputusan atau hal-hal yang akan kita putuskan, apakah dia tepat guna atau efisien, kadang-kadang muncul penyelesaian yang efektif dan menarik tanpa bertentangan dengan nilai-nilai apapun. Misalnya dengan memikirkan hal-hal yang lebih menarik lagi untuk penyelesaian situasi tersebut, tidak merugikan siapa namun menguntungkan bersama, dan juga hasil akhirnya akan lebih bagus ke depan. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah buat keputusan dengan keberanian dan tidak diragukan lagi. Kita memutuskan supaya keputusan yang kita ambil itu tepat guna dan manfaat sesuai dengan pertimbangan mulai dari awal tadi. Akhirnya dengan berani dan tidak ragu lagi bisa memutuskan sesuatu. Yang terakhir adalah lihat lagi dan refleksikan keputusan yang Anda buat. Setelah saya putuskan, saya lihat lagi. Mungkin itu untuk pertimbangan ke depan seandainya situasi tersebut terjadi atau situasi yang sama terjadi di hari yang akan datang.
Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah mulai kapan Anda menerapkan langkah tersebut? Hari ini, besok, atau hari apa? Dan catat rencana Anda supaya tidak lupa. Nah, saya akan melakukan aksi ini atau langkah yang saya pikirkan mulai sekarang atau segera. Dan esok saya akan meminta izin kepala sekolah untuk mensosialisasikan program yang akan saya share kepada mereka. Kemudian lusa saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat atau komunitas praktisi di sekolah saya untuk selanjutnya melakukan aksi atau berkolaborasi. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan aksi Anda atau pengambilan keputusan berdasarkan sebagai pemimpin pembelajaran, atau siapa yang menjadi teman diskusi? Yang pertama tentu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang memegang peran penting sebagai pemimpin di sekolah ini atau yang penanggung jawab semua kegiatan di sekolah. Kemudian yang kedua, untuk mengambil keputusan tentu saya berkolaborasi dengan pendamping saya, rekan guru di sekolah sebagai teman sejawat yang menjadi inspirasi dan bisa diajak bekerja sama. Yang ketiga adalah murid. Ya, karena sekarang menurut Merdeka Belajar, murid memiliki kodrat yang sangat dominan untuk memutuskan dirinya sendiri, ya. Kemudian orang tua dan juga pengawas ataupun koordinator wilayah di kecamatan kami. Baiklah, demikian yang boleh saya sampaikan sebagai diskusi dengan saya sendiri atas pertanyaan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam guru penggerak, Merdeka Belajar. Guru bergerak, Indonesia maju.